Oh iya. Dari sebuah kolaborasi sang koreografer Sri Wijayanti bersama warga RT 10 RW 4 Dusun Bulurjo, Desa Bulurjo, Kecamatan Tempur Sari, maka terciptalah tarian yang diangkat dari sebuah cerita rakyat Kalimantan Selatan yang berjudul Putri Junjung Bui. Jauh di masa lalu di Kalimantan Selatan, berdirilah Kerajaan Amintang. Kerajaan ini sangat unik karena dipimpin oleh dua orang raja. Meskipun memiliki dua raja, rakyatnya hidup dengan damai dan sejahtera. Pasalnya, raja mampu memerintah secara adil. Kedua raja itu pun saling menghormati satu sama lain. Raja pertama bernama Patmaraga, yang berarti raja tua. Sedangkan raja satunya bernama Sukmaraga, yang berarti raja muda. Meskipun kerajaannya makmur dan rakyatnya sejahtera, kedua raja ini masih kurang bahagia karena keduanya masih belum mempunyai anak. Siapakah yang akan meneruskan kerajaan ini jika sampai sekarang ini aku belum mempunyai anak? Setelah penantian lama dan berdoa dengan tekun, akhirnya istri Raja Sukmaraga mengandung. Semoga anak kita kembar ya istriku. Amin suamiku. 9 bulan kemudian lahirlah anak dari Raja Sukmaraga. Ia dikaruniai dua anak kembar yang lincah dan tampan. Namun dalam hati Raja Patmaraga sangat iri dan semakin bertekad ingin segera mempunyai anak. Malam harinya sebelum tidur, Raja Patmaraga memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk. Di dalam tidurnya, Raja Patmaraga bermimpi. Ia melihat sosoknya sedang bertapa di Candi Agung. Esoknya, ia pergi ke Candi Agung bersama pengawal setianya. Aku akan bertapa di sana, Datuk. Tolong, jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik, Raja. Mereka pun tiba di Candi Agung. Raja pun bersungguh-sungguh, berhari-hari lamanya. Raja Patmaraga bertapa di sana. Hingga suatu hari, ia keluar dari pertapaannya. Sepertinya Baginda sudah selesai bertapa. Entahlah, Datuk. Aku merasa belum dapat petunjuk. Tapi aku yakin Tuhan merencanakan sesuatu untukku. Sebaiknya kita pulang sekarang. Sebelum mereka pulang ke istana, mereka beristirahat sejenak untuk sarapan pagi. Dalam perjalanan pulang ke istana, mereka berjalan menyusuri sebuah sungai yang jernih dan tenang. Tiba-tiba Raja melihat sesuatu. Datuk, apakah kau melihat apa yang kulihat? Itu bayi, ada bayi di sungai. Hah? Raja Patmaraga pun segera menghampiri bayi itu. Namun ketika hendak mengangkatnya, Tunggu dulu. bayi itu berbicara. Betapa terkejutnya Raja dan pengawalnya melihat keajaiban itu. Jangan bawa aku seperti ini. Tolong bawakan 40 dayang untuk menjemputku. Dan satu lagi, aku minta selembar tenun yang dibuat dalam setengah hari saja.
Raja Patmaraga segera memerintahkan Datuk Pucung untuk kembali ke istana. Sampaikan kepada Raja Sukmaraga untuk menyiapkan semuanya. Sebelum sore kalian harus sudah kembali ke sini. Baik, Baginda. Datuk Pucung bergegas kembali ke istana. Ia segera ingin menyampaikan pesan Raja Patmaraga kepada Raja Sukmaraga dan rakyat. Sesampainya di istana, Datuk segera menghadap kepada Raja Sukmaraga. Perintah raja pun diumumkan. Segera siapkan 40 dayang dan kumpulkan semua penenun istana sekarang juga. Para rakyat merasa ragu untuk bisa memenuhi permintaan raja mereka. Kalau mengumpulkan 40 dayang sih bisa. Tapi menenun dalam setengah hari saja. Kita coba saja, kan lumayan kalau berhasil. Kita akan diangkat menjadi pengasuh di istana. Maka para wanita mulai menenun menggunakan benang terbaik yang mereka punya. Hingga waktunya yang telah ditentukan pun tiba. Datanglah seorang gadis muda menawarkan hasil tenunannya. Tuan, barangkali hendak melihat hasil tenunanku? Dibukanya lipatan kain tenunan gadis itu. Wah, ini dia. Ini hasil tenunan yang lembut dan bagus. Aku rasa kau pantas menjadi pengasuh bayi Raja Patmaraga. Namaku Kuripan, tuanku. Tentu aku akan sangat senang dan suatu kehormatan jika diterima menjadi pengasuh bayi di istana. Setelah mendapat kain tenun, Datuk Pucung, Kuripan, serta 40 dayang menuju ke sungai. Sesampainya di sana, Wahai Baginda, ini kain tenun yang Baginda minta. Terima kasih Datuk. Ini sungguh kain yang lembut dan cantik. Pasti yang menenunnya adalah seorang yang berhati lembut juga. diselilingkanlah kain tenun itu kepada sang bayi. Ia nampak cantik sekali. Karena kau kutemukan di sungai yang berbuih, maka kau kuberi nama Putri Junjung Buih. Sang bayi pun tersenyum bertanda setuju. Raja, Putri Junjung Buih, Datuk, beserta para dayang pun kembali ke istana. Sesampainya di istana, rakyat menyambut kedatangan Raja dan Putri Junjung Buih dengan sukacita. Semenjak itu, seluruh kerajaan Amutai bahagia karena kedua raja kini telah dikaruniai anak. Hadirin, demikian tadi persembahan kolaborasi dari koreografer Sri Wijayanti bersama warga RT 10 RW 4 Dusun Bulurejo, Desa Bulurejo, Kecamatan Tempur Sari, yang sengaja mengambil sebuah cerita rakyat Kalimantan Selatan yang berjudul Putri Junjung Buih.
This is music from Bam Project Official. Robotic, hypnotic, robotic, rock your body, hypnotic, robotic, robotic,
This is music from Drum Project Official.